Selamat malam, Sylvia. Terima kasih sudah hadir ya. Nanti sebentar kita tunggu Bona dan Ria masuk. On the way masuk mereka. Ada Hai Bon. colokan. Halo, halo, halo. Halo. Apa kabar, Kita lagi Bu? tunggu. Ya Mas masih dari Bogor ini. Masih. Oke, selamat malam Pak Heri. Ini sudah ada beberapa teman yang masuk hadir bersama kita. Kita tunggu Ria masuk baru kita ini ya. Mm. Ayah Kilau eh, Rudi ya. Hai Ruth. Bu, bentar aku sambil ngecas bentar ya, Bu. Oke. Hai Ri. Yuk udah maaf tidak bisa open. Oke, enggak apa-apa. Yuk udah bisa kita mulai ya. Udah bisa ngecas ya. Pada posisi siap Udah. semua. Oke. Ini memang ngeri-ngeri sedap selalu kalau IG Live ini putus sinyal. Tiba-tiba gadget tak bersahabat. Tiba-tiba juga perjalanan tidak sesuai dengan rancangan. Nih Ria juga baru sampai. Oke, udah bisa kita mulai ya Ria dan Bona ya. Ini teman-teman udah masuk supaya kita langsung mulai aja. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan kawan-kawan yang sudah ada bersama kami di sini di IG Live kami tim Star 007 Agency Manulife. Kami kembali hadir malam ini dalam seri literasi asuransi
Ya, kenapa? Di Pertukuan Star 007. Saya dengan Junis, bersama saya di sini hadir Bona. Hai Bon. Dan juga Ria Seru lah hari ini Hutapea. pokoknya. Oke. Seri literasi asuransi ini Bisa memang dong. kami adakan rutin setiap minggu dalam rangka mengedukasi masyarakat agar bisa berasuransi secara benar, terencana, serta sesuai dengan kebutuhan. Nah, topik kita hari ini, kita mengambil judul bisa tetap punya penghasilan ketika mengalami penyakit kritis. Nah, tentu bisa. Bagaimana caranya? Kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penyakit kritis, bagaimana dampaknya bila di suatu keluarga ada yang terdiagnosa penyakit kritis, dan bagaimana kita meminimalisir risikonya, terutama risiko keuangan, akibat dampak penyakit kritis tersebut. Nah, wadah ini kami sebutkan Pertukuan 007, ya. Pertukuan itu kalau dalam tradisi kami adalah, tradisi kebatakan kami adalah, itu tempat orang berdiskusi untuk mendiskusikan sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita akan mulai. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat ya, di kolom chat pertanyaannya. Nanti bagi 3 penanya terbaik akan kami kirimkan saldo GoPay. Ya, nah kalaupun nanti sungkan bertanya mungkin bisa join di Wah, keren. IG Star kami ya, di IG kami Star 007. Nah, bisa DM kami di situ. Oke, kita akan mulai. Nah, Ria dan Bona nih ya. Mungkin perlu dulu kan kita kan bicara tentang penyakit kritis ya. Mungkin perlu dulu nih kita jelaskan kepada kawan-kawan apa sih yang dimaksud dengan penyakit kritis itu. Yuk, siapa yang mau mulai nih? Eh, aku duluan deh. Ya, silakan. Pada dasarnya tuh penyakit kritis itu kondisi medis ya, kondisi medis tertentu atau cedera pada umumnya gitu yang mengakibatkan yang cukup parah gitulah ya, yang mengakibatkan Ya, tuh harus membutuhkan treatment atau pengobatan. Dan juga tuh biayanya pasti besar gitu, dan treatmentnya tuh harus oke. berkelanjutan gitu kan. Nah terus Ya, bahkan pada saat kondisi tertentu, ya kan, kondisi tertentu seorang penderita gitu ya, kita katakanlah yang menderita penyakit kritis itu bisa sampai kehilangan mata pencaharian karena ya tadi, karena wow. treatmentnya harus terus menerus ya, Iya, iya, dan rutin gitu kan gitu. Jadi iya, iya. kehilangan pekerjaan tuh kehilangan mata pencaharian itu ya karena tentu udah nggak produktif ya. Jadi karena treatmentnya terus menerus, terus kondisi tubuh juga sudah tidak memungkinkan, Iya, iya. pada akhirnya ya nggak bisa kerja, terus pastilah ya kalau udah nggak bisa kerja nggak ada income gitu. Nah, Wow. ya kondisi seperti itulah yang disebut dengan penyakit kritis ya. Iya, iya. Jadi nggak sembarang penyakit ya. Ya enggak. Jadi memang pada tingkat keparahan gitulah, maksudnya bukan penyakit biasa. Dan itu kalau sampai nggak bisa kerja itu udah ini ya, udah cukup serius berarti ya. Wow. Ya. Oke, kira-kira itu contohnya gimana? Ini Bona nggak kedengaran tuh, Bon. Kayaknya Bona bicara ya. Ya, Soalnya nggak aku lihat dia kedengaran komat Bang kami. Bona. Tes 1, 2, 3, kopi 1, 2, 3 dulu, Bon. Mungkin mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Ria tadi. Ini kita bicarakan dulu beberapa komen. Pak Heri senang bisa bergabung. Infonya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Heri. Ya, ada Bang Tunggul Gultom ini di sini. Ya, silakan Bon, Ya. udah bisa. Selamat malam Bang Tunggul. Hai Bang. Nah, benar, Udah bisa Bon? betul, Oke. benar. Jadi eh, Gak kedengeran Bon. nggak sembarang. Jadi uh, uh, mm,
Bang Bona kayaknya delay nih. Ada di mana sih? Baik, terlempar. Oke, kalau gitu coba Arya, mungkin bisa melanjutkan. Kira-kira apalah contoh penyakit kritis itu, Ri? Yang umum kita tahu. Yang paling umum itu biasanya sakit jantung. Oh, iya, iya. Terus apa tuh ya? Cancer, gagal ginjal, sebenarnya macam-macam lah. Tapi yang paling umum yang kita tahu tuh ya itu tadi stroke, terus yaitu cancer, gagal ginjal gitu. Dan penyakit-penyakit itu kan kayak tadi aku sampaikan itu pasti membutuhkan treatment berkelanjutan, terus biayanya kan nggak kecil ya, biayanya pasti besar. Terus Benar-benar. nah karena treatmentnya kayak tadi berkelanjutan, nggak mampu kerja lagi gitu ya, kehilangan income gitu. Oh, kalau gitu kita kalau berobatnya kita bisa pakai asuransi kesehatan dong ya? Yang biasa itu bisa pakai asuransi kesehatan. Seharusnya Bisa, itu bisa. tidak terlalu ini dong ya, tidak terlalu mengganggu ya kalau kita udah punya asuransi kesehatan. Kalau pengobatannya mungkin iya, apa sama ini kali ya nggak Bang Bon? BPJS kali ya Bang Bon ya, BPJS tanggung kali ya. Bapak Bang Bona andalan nggak kita kedengeran, ini Bang? kayaknya bunyinya nggak ada suara Bapak. Coba saya hello dulu. Bagaimana baru join lagi? Oh iya, Halo. kan tadi aku bilang, ya udah dengar nggak Bon? Tadi kan aku bilang Bon, oke kalau tadi kan Ria menyinggung biaya berobat ya. Kalau biaya berobatnya berarti kita bisa dong pakai asuransi kesehatan biasa Kenapa? ya. Seharusnya tidak menjadi masalah ya biaya berobatnya. Halo, 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 Ya udah, Bona nggak dengar kami ya? halo. Bona, ya. Udah belum? Bona dengar kami nggak? Ria dengar Bona nggak? Iya. Dengar? Dengar, udah dengar sih. Oke. Nah, Bon, tadi kan aku bilang, Ria kan tadi udah asuransi kesehatan. udah Sebenarnya singgung. mau kesehatan. Halo. Ya delay nih kayaknya Bona. Kedengeran. Bang Bona delay sekali, delay banget. Ganti ini dong Bang, ganti provider. Dia kelempar lagi. Oke, Sebenarnya kalau coba. misalnya biaya pengobatan sih harusnya bisa di cover ya. Maksudnya memang ada asuransi kesehatan di cover. Sama bahkan setauku sih BPJS juga tanggung ya semuanya biaya pengobatan. Tapi kan jangan salah, bukan cuma biaya pengobatan yang ada ya kan. Misalnya biaya lain kan ada, biaya transport aja misalnya kan juga itu biaya kan. Dan itu kan nggak ditanggung. Iya, benar-benar. Itu kan nggak ditanggung, kita kan nggak bisa klaim ke perusahaan asuransi untuk manfaat berobat kan, untuk misalnya paling simpel deh ongkos taksi misalnya gitu ya, kalau udah sampai sakit kayak gitu misalnya nggak mungkin kan naik Iya, benar-benar. misalnya gitu kan, pasti butuh transportasi tertentu gitu. Oke, kalau pakai mobil, bensin kan juga bayar, apalagi udah naik gitu. Karena harus bolak-balik rumah sakit ya? Iya, bolak-balik rumah sakit. Kayak tadi kita sampein treatmentnya kan harus berkelanjutan, dan itu kan nggak bisa, stop dulu dah. Lagi stop dulu nih 2 bulan ini, kan nggak bisa. Memang harus jalan terus gitu. Nah, kadang-kadang tuh ada juga kan orang yang terbiasa misalnya berobat ke luar negeri misalnya gitu kan, itu kan iya benar, BPJS nggak nyampe itu ke sana. BPJS nggak nyampe ke sana, mungkin dia punya asuransi kesehatan gitu, tapi kan selain kayak tadi, selain biaya pengobatan, biaya-biaya lain kan juga ada, kayak misalnya ya tadi kalau dia ke luar negeri ongkos pesawat emang murah kan, enggak, belum lagi akomodasinya, penginapan ya, penginapan juga ya. Iya, terus ada beberapa juga loh yang misalnya tuh tindakan yang nggak di cover kan obatnya, kayak BPJS kan ada beberapa kayaknya yang nggak di cover kan obatnya ya. Iya, benar. Gitu. Nah itu kan dari mana? Biaya lagi kan, gitu. Mau nggak mau kita harus nyiapkan biaya juga ya. Iya.
jadi Ya, ya. menyiapkan uang gitu loh, karena ada biaya-biaya lain Yang kan. menyiapkan uang untuk membayar-bayar itu ya, karena nggak semua bisa di-cover oleh asuransi kesehatan kita ya. Betul, betul, Berarti betul. kalau gitu, Ri, kalau kita untuk terkait penyakit kritis ini nggak cukup dong kalau kita punya asuransi kesehatan aja ya? Enggak lah, penyakit kritis itu apa namanya ya, kayak tadi tuh kita sampaikan biaya, apalagi kalau penyakit kritis ini kan bisa mengakibatkan apa namanya, jadi nggak kerja ya, karena kan selain harus treatment tadi kan kesehatan juga semakin Iya, menurun betul. gitu ya. Kalau sakit biasa kan misalnya katakanlah DBD atau diare gitu kan, berobat Iya, seminggu iya. gitu kan bisa kerja lagi. Nah kalau udah urusannya penyakit kritis, kalau udah sampai stroke kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, malah jadi dirawat kan gitu kan, malah jadi Benar-benar. diburu rawat kan misalnya gitu kan. Aku pikir sih nggak cukup lah ya hanya asuransi kesehatan. Udah harus bayar berobat gitu ya. Mungkin oke Mm-mm. lah biaya obat mungkin ada asuransi yang mengcover, tapi sampai kehilangan pekerjaan, sementara biaya-biaya lain ada, tetap juga harus makan ya kan. Belum lagi ternyata kalau misalnya ada keluarga yang harus dipenuhi gitu loh kebutuhannya, Mm-mm. perut harus tetap diisi gitu ya. Mungkin sekolah anak-anak tetap harus sekolah. Nah, misalnya seperti itulah. Berarti ngeri juga ya kalau misalkan di Nah, kedengeran keluarga nggak? itu ada ya, udah bisa dengar? Udah bisa, Bon? Aku terdengarkah? Aku ya terdengar. Jadi gini, tadi kan beliau Kedengeran udah nggak? nerangin nih, Bon. Ternyata kalau ngeri juga kalau di satu keluarga ada yang terdiagnosa penyakit kritis ya. Tadi kan udah disebutkan Ria, udahlah Hmm. biayanya besar, terus tambah pula kehilangan Hmm. pekerjaan. Jadi kayak orang bilang itu udah jatuh ketimpa tangga pula ya. Astaga. Betul, Nah, betul, sekarang betul. kalau begitu ya, kira-kira menurut kawan-kawan nih, apa cara yang bisa kita gunakan ya, yang bisa digunakan orang untuk mengatasi biaya-biaya yang timbul ini, termasuk untuk mengcover income-nya yang hilang itu. Karena tadi kan kita udah sebutkan asuransi kesehatan aja nggak cukup. Nah, kira-kira apa nih Betul, betul. yang bisa dilakukan orang untuk mengatasi itu Nah, kira-kira? suaraku udah terdengar baik ya, Bu ya? Udah terdengar, terdengar. Oke. Sebenarnya dari tadi aku bisa dengar suara Bu Junis dan Ria, tapi sepertinya suaraku nggak kedengeran. Jadi aku ikutin semua yang tadi disampaikan. Jadi benar, Oke, kalau di asuransi itu ada 3 sebenarnya yang sebaiknya dimiliki. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi oke. jiwa, dan ada satu lagi yang kita sebut asuransi penyakit kritis. Nah, ini Wow. yang kita ini yang perlu diketahui teman-teman gitu loh, bahwa ada asuransi yang bisa mengcover kalau keluarga atau mungkin ada kenalan atau mungkin diri kita sendiri yang untuk jaga-jaga dari kondisi yang tadi. Kan nggak enak tuh sudah jatuh tertimpa tangga pula. Betul, betul. Apalagi kalau kerja di perusahaan gitu kan, berapa lama sih perusahaan kalau kita jatuh sakit yang berkelanjutan sampai mengganggu kita bisa bekerja, ujung-ujungnya kan perusahaan pasti akan hitung keuntungan buat perusahaan apa, untuk pasti Iya, iya, benar. ada limitnya lah membiayai itu semua gitu kan. Nah, Kayak dulu kenalan kita dong, makanya Bon ya, ada yang sakit asuransi penyakit berkepanjangan diabetes, akhirnya malah kritis harus ini. dirilis perusahaan ya. Manfaatnya adalah kalau dia Hilang, Bon. ya Coba mungkin diulangin, Bon, karena putus-putus. Tadi betul, kan betul, Bona menerangkan kan ada ada asuransi batasnya jiwa, penyakit kritis, perusahaan kesehatan. juga, bukan sinterklas gitu ya, sinterklas Iya, benar-benar. yang ngasih ke semuanya gitu. Jadi kalau asuransi penyakit kritis ini, kalau santunannya itu digunakan untuk hilang lagi ya. Iya, putus-putus, Bon. Halo. Di negeri. Ini antar kota, antar provinsi soalnya.
Bona dari Jawa Hilang. Barat. Ya udah, coba diulangi coba. Tadi kan Bona menerangkan bahwa kan aku tadi nanya kalau begitu apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi Oke. keuangan ini yang kayak udah jatuh tertimpa tangga itu. Iya. Jadi asuransi yang eh, selalu eh, disarankan sebaiknya kita punya ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis. Nah, apa sih Oke. kegunaan asuransi penyakit? Wah, kelempar ya. Oke, tadi sih aku sempat dengar Bona bilang kita butuh tiga asuransi pada dasarnya ya Ria. Tadi dia bilang ada asuransi jiwa, penyakit kritis, dan kesehatan. Ya, nah cuma tadi dia belum sempat ngomong itu. Kira-kira kalau asuransi jiwa kan kita udah tahu nih, ya kan? Kalau ada resiko meninggal, ada santunan. Kalau kesehatan kita udah umum lah ya. Apa namanya? Kalau terjadi rawat inap atau rawat jalan, ada asuransi yang mengcover. Kalau asuransi penyakit kritis itu kira-kira apa? Tadi kan udah disebutkan Bona sih tadi sebentar. Tadi Bang Bona aku sempat dengar dia mengganti penghasilan. Cuman kan memang asuransi jiwa itu kan juga fungsinya mengganti penghasilan. Cuman kan Iya, iya. bedanya gini, kalau misalnya asuransi jiwa itu kan kalau yang diasuransikan meninggal, ya kan? Nah, Oke. ahli waris Iya, iya. akan mendapatkan santunan asuransi jiwanya sebesar berapa gitu yang mereka siapkan gitu ya. Nah, kalau penyakit Benar-benar. kritis ini, asuransi penyakit kritis ini yang diasuransikan itu kalau terjadi resiko sakit kritis ya, apapun itu, misalnya salah satunya stroke gitu ya. Nah, Kalau misalnya itu terjadi, nah yang diasuransikan ini kalau di istilah asuransi itu kita suka sebutnya itu tertanggung ya. Yang diasuransikan iya, iya. ini yang mendapatkan apa namanya sebesar uang yang memang sudah disiapkan sebelumnya gitu, yang memang sudah sudah dicanangkan sebelumnya, misalnya 500 juta atau 1 M atau 2 M gitu ya. Kalau berapa puluh tahun ke depan misalnya ada resiko sakit kritis, salah satu sakit kritis misalnya gitu ya. Nah, itu yang diberikan. Jadi uang cash yang diberikan kepada yang diasuransikan gitu. Oke, jadi mirip-mirip asuransi jiwa sebenarnya ya Ria. Ya, cuman ya tadi kalau asuransi jiwa itu kan yang dapat ahli waris dan dan maksudnya resiko yang timbul itu adalah resiko tutup usia kan. Kalau Oke. penyakit kritis ini yang diasuransikan itu masih hidup, tapi kondisinya sudah mengalami sakit yang berkepanjangan gitu, penyakit kritis gitu. Oke. Makanya Nah, dia bisa menjadi pengganti biaya-biaya lain kan, biaya income pengganti income juga kan, karena iya, tadi iya. kan kita sudah bahas kalau misalnya terjadi sakit kritis automatically bisa jadi mengakibatkan dia jadi nggak bisa kerja kan, jadi nggak ada income. Jadi income-nya itu ya dari uang cash yang dikasih asuransi tadi gitu. Oke. Nah, kita sambil menunggu Bona ya. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang hadir di ruangan IG Live kami, kalau ada pertanyaan, dapat langsung sampaikan di kolom chat ya. Kalau misalkan kepada 3 penanya terbaik, kami akan sediakan GoPay Rp50.000. Tapi kalau sungkan, silakan join Jakarta Star 007 untuk mengetahui seputar asuransi. Oke, Ri, kalau kita lanjutkan. Tadi kan Ria sama Bona tadi sempat bilang ya, bahwa kalau terdiagnosa penyakit kritis, orang yang diasuransikan ini, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang santunan gitu ya. Nah, Yap. kira-kira misalkan gini, siapa yang menentukan bahwa penyakit yang diderita itu, misalkan orang diasuransikan gitu ya. Nah, siapa yang menentukan bahwa orang yang diderita itu memang memang termasuk penyakit kritis dan Oh, yang patut dideritanya untuk gitu ya. dibayar.
Ya kan, ntar kan bisa aja perusahaan asuransinya terus bilang, oh ini bukan penyakit kritis, biar menghindari bayar gitu, kan bisa aja kan? Siapa yang nentukan? Ini kena gosip nih kayaknya nih. Soalnya kan ini suka gitu, perusahaan asuransi giliran mau bayar-bayaran apa susah gitu loh. Nanti terus dia bilang, oh Iya. ini bukan penyakit kritis, wah repot kan? Itu kira-kira siapa yang nentuin? Jangan salah loh, yang menentukan sakit kritis atau sakit apapun, apakah itu juga penyakit sebelumnya memang sudah ada sebelum terregister, misalnya sebelum Ya. register asuransi, itu dokter yang merawat loh, bukan asuransi loh. Oh, Asuransi itu tugasnya bayar doang, kasih duit, tugasnya itu doang. Jadi yang gitu ya. nentuin itu penyakit kritis atau bukan, atau sebenarnya mungkin pre-existing, istilahnya kita mengistilahkannya tuh pre-existing gitu ya, atau Iya, iya, sebenarnya iya. penyakit yang tidak jujur dibukakan di depan, itu dokter yang merawat dia. Kalau asuransi mah bayar-bayar Oke. doang, orang duit doang mah dia mah gitu. Jadi orang tuh suka berpikir apa namanya, mungkin kurang informasi gitu ya, kurang edukasi. Oke. Makanya kita ada di sini ya. Jadi orang suka asuransi tukang tipu tuh, klaimku nggak dibayar, iniku itu dan ini gitu kan. Jadi dibilang tukang Iya, tipu, iya. tukang janji gitu. Jadi sebenarnya ya bukan asuransi, bukan. Kalau misalnya dokter yang merawatnya bilang ini sakitnya ternyata sudah ada, misalnya seperti itu, ya asuransi tinggal ngikut. Ternyata kalau misalnya dokternya bilang enggak, ini memang penyakit kritis gitu ya, ini terdiagnosanya ini adalah penyakit kritis, ya udah, nggak susah kok, asuransi bayar gitu. Jadi apa namanya, bukan asuransi lah, bukan itu dokter yang merawat loh, bukan kitanya gitu. Asuransi pokoknya Iya, bayar-bayar doang lah gitu. kan bisa ini, Mas, kan bisa bisa kayak debat kusir, Ri. Menurut yang di asuransi kan, oh ini saya terkena penyakit kritis. Terus kata Manulife, bukan, itu nggak penyakit kritis, udah repot kan. Nah, terus siapa yang menentukan? Oh, berarti dokter yang merawat lah ya. Ya benar-benar ya dokter lah. Gue udah curiga aja. Oke, nah sekarang Iya kalau kena gini, gosip. waduh, ini kayaknya teman kita Bona masih dalam on the way untuk masuk lagi ya kawan-kawan, harap sabar. Nah sekarang kalau kita mau lanjutkan Ri ya, berarti kan sebenarnya sudah ada kontrak awal gitu ya. Maksudnya Betul. apa-apa yang termasuk penyakit yang dikelompokkan penyakit kritis yang ditanggung, kurang lebih gitu ya Ri ya. Benar. Kalau Nah tinggal, penyakit, sorry, silakan Kak. ya, itu maksudku gitu. Berarti sudah ada kontrak awal yang diperjanjikan antara perusahaan asuransi sama orang yang ditanggung bahwa ini nih penyakit kritis yang akan kami bayarkan. Tapi terus kemudian yang menentukan apakah si tertanggung itu apa namanya masuk dalam kategori itu Diasuransikan ya. dokter yang merawat ya. Betul banget. Oke. Jadi nggak debat kusir ya. Ya, harusnya nggak ada Oke. debat kusir lagi buat teman-teman yang denger ini juga nggak. Jangan ada debat kusir lagi. Oke. Ya, Bona udah apa kabar? Sudah bisa masuk dari sana? Bona, nggak ada suara. Jadi ya buat Bapak Ibu mohon dimaafkan, Bona ini tadi habis Kedengeran, Bu? mengunjungi nasabahnya di daerah Bogor. Halo. Ya begitulah kami life planner ya. Udah bisa? Mesti delay dia, Nah, mesti delay. nah jadi dalam perjalanan pulang kan nggak sempet lah untuk ke rumah, akhirnya mencari suatu spot untuk bisa IG live. Bisa, Bon? Bang Bona sih bisa dengar, tapi kayaknya kalau ngomong dia delay ya. Jadi kita udah nyampe udah nyampe Inggris, dia masih nyampe di Saudi Arabia. Jadi Iya. Nah, dia itu yang kapan tuh? Coba Bon sambil cari ini Bon, cari spot ya, kita lanjutkan. Spot Bang, cari spot yang bisa real time. Tapi jangan keluar, cari spot lah. Oke. Nah, sekarang kan coba kalau kita lanjutkan lagi ya. Tadi Pria Bon udah jelasin gitu loh bahwa aku biasa tadi sempat seujon, siapa yang nentukan penyakit kritis atau enggak, nanti nggak dibayar asuransi lagi gitu. Tapi Ria tadi udah jelasin bahwa
itu sudah ada kontrak tertulisnya apa-apa yang penyakit-penyakit yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, nanti terus apa namanya dokter yang merawat yang ini kan yang menentukan. Menentukan ya, benar-benar. Dan apa namanya bukan variasi ya, jenis penyakit kritis itu yang ditanggung asuransi itu cukup banyak loh. Kayak di Manulife sendiri itu ada 56-an loh kalau nggak salah yang ditanggung loh. Jadi Iya maksudnya ya. nggak hanya sekedar yang kita tahu cancer lah, apa namanya jantung lah, terus gagal ginjal apa segala macam. Ternyata banyak gitu dan luar biasa loh. Manulife ada sampai 56-an kalau nggak salah. Nanti kita mesti lebih detail lagi sih lebih untuk cek ininya. Anyway, Iya, ini iya. ada pertanyaan nih dari Pak Heri nih. Kita boleh kan sambil-sambilan jawab Boleh, pertanyaan boleh, sambil silakan. mencari spot yang ini ya. Nih Pak Iya, Heri silakan, Rek. tanya, apakah ada detail informasi untuk menentukan seberapa tingkat penyakit yang masuk kategori sehingga disetujui klaim? Oh, itu tadi Pak Heri yang tadi kita bahas yang tentukan adalah dokter yang merawat dan apakah kategorinya ada di polis. Jadi Ya, lengkap ya. itu semua lengkap, itu ada di polis. Kategori-kategorinya apa? Nah, nanti dokter ketika dokter yang merawat menyatakan diagnosanya ke perusahaan asuransi, nanti itu pasti dibayar kalau termasuk dalam kategori yang ada di polis gitu. Benar nggak Pak Jonis? Ya, ya, benar. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pon, coba say hello dulu. Udah bisa? Halo. Masih delay dia. Itu bisa. Masih Oke. delay. Ya, Nih, tetaplah untuk usaha cancer, untuk kita lanjut ya, tetap Pak Heri ya. ya. Untuk cancer, Lanjut. misalnya stadium awal, apakah bisa disetujui klaimnya? Ya bisa-bisa aja Pak Heri. Kan kita juga Tergantung perjanjian ya. ya, tergantung perjanjian. Kan memang ada juga apa namanya programnya tuh yang mengcover dari tahap awal. Gitu. Oh, Jadi oke. yang menentukan apakah itu tahap awal atau tidak, ataukah sudah tahap lanjut, itu adalah dokter yang merawat. Jadi balik lagi kepada dokter yang merawat gitu. Tapi Oh, apakah ada berarti yang merawat mengcover dari tahap awal? Ada, bisa. Gitu. berarti macam-macam ya, Ri, ya, jenis asuransi penyakit kritis ini ya. Ada yang dari mulai tahap awal, ada yang sudah tahap lanjut dan itu semua jelas disebutkan di polis ya. Betul, betul. Dan jangan lupa diagnosa dan apa namanya penentuannya itu dari dokter rumah sakit yang merawat, bukan dari pihak asuransi. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, nah selamat malam bagi yang baru join bersama kami di sini. Bapak atau Ibu XVSGWBSH. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi kita udah mendiskusikan bahwa bahwa ada yang namanya asuransi penyakit kritis kalau di dalam keluarga ada yang terdiagnosa penyakit kritis ya, supaya tidak mengganggu keuangan keluarga gitu ya. Oke, katakan seperti itu. Kalau begitu, kira-kira siapa lah yang memerlukan asuransi penyakit kritis ini? Dan seberapa besar perlu dibeli? Kira-kira gimana kita menentukannya? Katakan kita udah paham, oke, mari kita membeli asuransi penyakit siapa? Kita harus mulai dari siapa asuransi yang diasuransikan penyakit kritis ini? Pada dasarnya sih kalau asuransi itu yang diasuransikan ya, jadi tertanggungnya istilahnya gitu ya. Yang diasuransikan itu ya yang memiliki value ekonomi ya, artinya yang terutama pencari nafkah itu yang paling utama. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu dengan pencari nafkah, tentu keuangan keluarga tuh langsung goyang dompet ya kan, apalagi penyakit kritis ya kan. Nah, tapi apakah kemudian anggota keluarga lain juga bisa nggak perlu diasuransikan untuk penyakit kritis? Tentu perlu. Misalnya, katakan seorang ibu rumah tangga deh, seorang ibu rumah tangga yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau katakanlah terkena resiko penyakit kritis, akan ada biaya yang timbul. Misalnya apa? Yang tadinya dia nggak perlu supir misalnya untuk mengantar jemput anak, misalnya mau nggak mau harus nyewa supir. Kedua, yang tadinya si ibu yang memasak untuk keluarga mau nggak mau harus nyewa pembantu.
Atau mungkin juga sampai harus nyewa perawat pribadi kan, karena udah perlu dirawat kan supaya eh, Benar-benar. iya, supaya mungkin si bapak bisa fokus mencari nafkah, misalnya gitu ya. Nah, tentu yang merawat kan berarti harus ada orang yang standby untuk merawat, kan gitu ya. Jadi, Iya, iya, iya. biaya-biaya yang timbul seperti itulah yang itu nggak bisa terhindarkan kalau terjadi ya kan. Mau nggak mungkin kan dibiarkan si ibunya begitu aja kan nggak mungkin gitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Tapi siapa yang paling utama ya pencari nafkah. Tapi kalau misalnya memang apa cukup dan menurutku sih pencari nafkah dan juga pasangan gitu ya, suami atau istri Mm-mm. gitu. Itu perlu sekali gitu. Kalau misalnya budgetnya masih cukup ya anak-anak silahkan gitu. Pada dasarnya sih Karena begitu. anak-anak juga kalau terkena mengganggu ya, mengganggu keuangan keluarga ya. Ya, betul betul. Kan ada harus pos yang harus dialokasikan untuk itu gitu. Oh iya, waktu aku jadi ingat dulu kan pernah ada keluarga kami ya, istrinya itu kan terkena apa namanya stroke gitu loh, stroke yang Heeh, kayak heeh. orang koma, ya Mm, kan? mm, mm. Nah, mau nggak mau memang ya harus menyewa perawat kan keluarga Nah, itu. ya kayak Kalau nggak gitu salah pada biaya masa kan. itu pada 5 tahun yang lalu loh itu sekitar 4 juta sebulan. Itu Karena berapa memang sekali. nggak ada keluarga yang bisa standby kan, untuk karena keluarga Mm, tetap harus bekerja kan untuk mencari nafkah gitu. mm, mm, Jadi ada perawat lah yang dedicated tinggal di rumah itu untuk merawat gitu. Jadi sekitar 4,5 juta itu untuk perawat senior. Kalau yang masih yang udah terbiasa merawat orang sakit. Sedangkan kalau yang biasa yang baru-baru tamat itu ya memang bisa sih 2,5 sampai 3 juta, tapi aku udah pernah lihat juga yang junior itu, aduh, apa ya, nggak ada dignity gitu loh orang yang dirawatnya itu. Berarti Benar, kurang benar, lebih benar. kalau misalkan artinya Ria mau sampaikan bahwa memang yang utama pencari nafkah ya dan pasangan ya. Betul, Karena kalau pencari betul, betul, nafkah betul. mengganti biaya ya income yang hilang ya. Iya, Sedangkan betul, kalau betul. pasangan khususnya istri, asuransi penyakit kritis itu nanti untuk membiayai eh, Biaya biaya-biaya yang yang timbul timbul. ya. Iya, iya Benar. benar. Kalau mungkin tadinya asisten rumah tangganya cukup satu, mau nggak mau jadi dua ya. Tambah Nah, lagi ya. harus ada perawat, benar-benar. Oke, kalau misalkan income-nya masih ada lagi, mungkin bisa dipertimbangkan anak gitu ya. Betul. Karena Kalau kalau masih anak punya terkena budget penyakit ya. kritis juga besar juga biayanya ya. Mungkin Ya, orang paling tuanya punya duit apa namanya membayarkan, tapi kan ngapain menanggung resiko sendiri kalau bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi, kurang lebih gitu kali Ria. betul, betul, betul. Oke. Nih ada Tadi Pak kita Heri. bertanya ya, kira-kira Soal pertanyaan Pak Heri sudah terjawabkah tadi tentang sudah dua sih pertanyaan yang dikasih disampaikan Pak Heri? penjelasannya. Udah, ini kalau Oke, ada terima dia kasih Pak Pak Heri. Heri komen kalau ada historis keluarga yang menderita sakit kritis sangat memerlukan asuransi penyakit kritis. Betul Pak Heri. Jadi Ya, ya. misalnya ada keluarga yang udah punya experience, biasanya karena punya experience orang-orang jadi terbuka sih. Karena Ya, ya. apa namanya? Uh, karena udah langsung menyaksikan seberapa besar biaya yang Betul, ditimbulkan betul. gitu. Ya, waktu itu Gitu. juga karena kebetulan keluarga dekat gitu. Jadi aku memang benar-benar melihat gitu banyak biaya yang di luar biaya biaya yang bisa di-cover asuransi Biaya kesehatan. perawatan ya, biaya perawatan. Perawat, terus ongkos bolak-balik, terus sempat keluarga itu sempat membawa yang sakit ini ke Penang, itu kan memang mahal kan biayanya gitu Nah, loh. ongkos Oke, pesawat kalau lagi gitu, ya. nah, Bang Bona udah bisa Bang, atau Abang menyaksikan kami saja ya? Ya sudahlah, siapa tahu pemirsa merindukan Bang Bona, jadi tetaplah di Untuk situ. tampil di Oke, layar ya. nah tadi kan kita udah diskusikan siapa. Nah, tapi kira-kira seberapa besar kira-kira yang harus harus dibeli itu? Kalau berdasarkan standarnya gitu ya, kita sebut standarnya
sebenarnya bervariasi sih masing-masing orang gitu, tergantung Mm-mm. masing-masing apa person to person, keluarga per keluarga gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara dari apa istilahnya tuh eh, eh, standar ininya lah dari pengelola keuangan gitu ya. Ya. Eh, kita tuh harus siapin tuh at least tuh lima kali income tahunan lah. Jadi misalnya Oh, ya misalnya income tahunannya 100 juta katakanlah begitu, berarti harus iya, iya. menyiapkan untuk penyakit kritis ini 500 juta gitu. Itu ada alasannya sebenarnya. Alasannya kenapa? Karena biasanya pengalamannya gitu ya, bahwa Heeh. penyakit kritis ini membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun untuk Oke. untuk sembuh, atau bahkan sampai kalau misalnya nggak sembuh ya tutup usia gitu ya, Iya, check up iya. duluan gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya perhitungannya itu 2 sampai 3 tahun lah ya. Jadi biaya-biaya yang timbul ini sudah kehilangan income ini bisa di-cover kan gitu. Nah, paling enggak kalau misalnya 5 tahun kan, nggak misalnya 2 tahun kena penyakit kritis dengan segala prosesnya gitu ya. Nah, paling enggak Ya. biaya hidup masih tercover lah paling enggak untuk 2-3 tahun gitu. Jadi Oh, itu sih ada bisa dikatakan standar atau kalkulatif atau eh, apa namanya istilahnya tuh kesepakatan yang diakui secara umum lah dalam kayak rule of pengelolaan thumb gitu ya, keuangan. Ria. Ya, Kayak ya, rule ya, of ya. thumb ya. Misalkan kalau orang taunya, misal rule of thumb-nya berapa berapa kebutuhan air setiap hari Ya, bagi ya, setiap ya. orang, udah rata-rata 2 liter kurang lebih gitulah ya. Ya, betul, betul. Jadi seperti itu, Oke, 5 oke. kali income tahunan lah gitu. Oh, oke, Itu oke. sih. Dengan pertimbangan kayak yang tadi Ria sampaikan bahwa biasanya berobatnya intensif 2 sampai 3 tahun ya. Betul, betul, betul. Nah, Nah, oh ya apa ini ya betul dari Pak Sanjay Taulani ya. Ada 5 kali income tahunan untuk apa penggantian penghasilan karena ya, penyakit kritis. ya, penyakit kritis gitu. Oke, ini Jadi masih ada pertanyaan lagi kah dari pemirsa? Nah, kita kan tadi kayaknya enggak. udah mendiskusikan bahwa ada kondisi penyakit yang membutuhkan biaya besar. Itu tadi kita sampaikan itu disebutkan penyakit kritis, menimbulkan biaya besar, terus bahkan kadang membuat orang kehilangan income. Sehingga seperti udah jatuh tertimpa tangga pula. Karena orang biasanya sakit butuh biaya besar, malah uangnya pun, income-nya pun hilang. Ya. Nah, terus kita juga tadi sudah mendiskusikan kenapa berdampak bagi keuangan keluarga. Kita diskusikan siapa yang mau diasuransikan dan seberapa banyak. Oke, kira-kira ada lagi yang mau kita tambahkan Hmm, sebelum ini IG kita nanti putus? Karena minggu lalu kita terlalu asik loh. Jadinya benar. dan pertanyaan juga ada banyak, jadi kita terlalu asik tiba-tiba putus. Kalau aku sih mungkin sebenarnya bukan tambahan mau encourage teman-teman bahwa asuransi penyakit kritis ini sebenarnya adalah salah satu hal yang mutlak untuk kita dapatkan, harus punya Benar, gitu benar. ya. Karena apa? Sebenarnya mungkin kita merasa baik-baik aja gitu. Memang nggak ada yang mau sakit kok gitu. Tapi kita kan orang-orang yang maksudnya gini, kita kerja keras untuk dapat uang gitu. Kalau sampai uang yang kita dapatkan dengan kerja keras yang luar biasa harus hilang dalam sekejap, gitu ya kan sayang ya. Kita bagi-bagi resiko aja, resiko yang bisa kita tanggung, yang kira-kira dari sisi ekonomi kita terlalu besar untuk kita tanggung, kita kasih aja ke pihak ketiga, dalam hal ini asuransi gitu. Jadi supaya lebih tenang gitu ya. Banyak cita-cita yang bisa kita kejar gitu sebenarnya, hal-hal seperti itu. Ya, Jadi teman-teman jangan ragu untuk dibicarakan kebutuhan teman-teman, berapa sih sebenarnya gitu, tapi saya sanggupnya berapa, mau saya siapkan gitu. Rule of thumb mungkin 5 kali income, tapi itu sesuatu hal yang memang again kita harus diskusikan dengan budget. Jadi diskusikan dengan orang-orang yang benar memberikan literasi. Seperti kami bertiga ini adalah orang-orang yang memberikan literasi pada teman-teman gitu. Jadi ya. boleh Jadi diskusi ini bersama kami gitu.
Betul, betul. Jadi ini asuransi penyakit kritis ini untuk melengkapi asuransi yang umum sudah dipahami orang ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Ya, Kesehatan, ya. memang aku aja dulu mikirnya gini, untuk apa sih punya lagi asuransi kesehatan? Asuransi penyakit kritis toh udah ada asuransi kesehatan. Nah, ternyata diskusi kita kali ini menunjukkan tetap kita membutuhkan asuransi penyakit kritis untuk melengkapi asuransi kesehatan kita. Kurang lebih seperti itu ya, secara kalau bisa saya simpulkan. Dan mohon maaflah kami sampai saat ini Bang Bona hanya bisa mendampingi kita supaya layar kita tetap ada 3 orang. Kalau tidak ada lagi yang mau kita tambahkan, teman-teman juga di sini tidak ada yang bertanya lagi. Kalaupun masih ada yang mau bertanya, silakan follow JKT Star 007 untuk mengetahui info-info seputar asuransi, atau mungkin teman-teman pengen juga bekerja seperti kami, life planner di agensi Manulife. Acara ini setiap minggu kami lakukan untuk mengedukasi kawan-kawan. Oke, nah terima kasih ya Bona dan Ria atas bincang-bincang kita hari ini, dan juga buat Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah join bersama kami di sini. Kami harapkan perbincangan dia udah dada-dada aja dong. Kenapa Bon dada-dada mau ngomong? Dia Silakan. nggak bisa. Udah bisa ngomong? Udah ketik aja Bang, ketik. Udah chat aja kalau gitu, chat bilang terima kasih ya. Nah, apa namanya? Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa memberikan insight kepada kawan-kawan, Bapak Ibu untuk apa ya, memahami Memiliki bahwa knowledge gitu dan memahami ya. memiliki pemahaman tentang bagaimana kita dapat melindungi keuangan keluarga kita kalau Tuhan izinkan di keluarga kita terjadi terdiagnosa penyakit kritis. Semoga bincang-bincang kita ini memberikan manfaat dan insight, dan kami terus mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di IG Live kami di minggu-minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih buat yang sudah bertanya, Pak Heri. Jangan lupa Terima juga kasih yang sudah bersama kami hadir. ya. Bye-bye. Ini Bye. IG-nya kami tutup ya. Bagaimana ini menghentikannya? Oke. Terima kasih ya.